Di awal film, kita akan bertemu dengan seorang pria mantan tentara Amerika bernama John Chapman, yang saat bertugas dulu terkenal dengan nama Falcon. John selalu dihantui dengan trauma masa lalunya karena kehilangan semua temannya di medan perang. Karena sudah tidak kuat lagi, ia pun memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Dan ternyata pagi harinya sebelum pulang, John mampir ke Indomaret untuk membeli soju rasa leci beserta Yakult untuk jadi oplosannya. Tapi tiba-tiba ada dua perampok yang datang ke tempat itu. Saat semua orang ketakutan karena ditodong, John dengan santainya berbalik dan malah memberitahu cara menggunakan senjata yang benar. Trauma John mendadak muncul. Ia tiba-tiba mengingat para korban perang yang ia bunuh yang membuatnya menyesal hingga saat ini. Ia pun bergegas pergi dari sana dan tak lupa membayar sojunya menggunakan uang si perampok. Untungnya John masih punya kakak bernama Cindy yang setiap minggu selalu datang ke rumahnya dari Brazil hanya untuk membantu adiknya mengatasi trauma itu. John memang tidak punya kekasih karena ia takut orang yang berhubungan dengannya akan mendapat masalah. Cindy harus tinggal di Brazil karena ia adalah aktivis yang berfokus membantu masa depan anak-anak di sana. Beberapa hari berlalu, dan yang ditakutkan John ternyata benar-benar terjadi. Cindy ditemukan kritis di pinggir pantai. Kondisinya pun juga sangat mengenaskan. John yang mendapat kabar itu tanpa pikir panjang langsung pergi ke Brazil. Sementara itu, di dekat TKP, terlihat detektif bernama Tiago yang sedang melakukan OTT pada para penyelundup senjata. Tidak lama kemudian, seorang poluan bernama Katarina mendatanginya. Ia sangat kaget melihat ada Tiago di sana karena ini adalah wilayah tugasnya. Tiago dan Katarina terus berdebat perihal ini dan tiba-tiba karena Tiago tidak ingin ada pertumpahan darah, ia menantang salah satu orang di sana untuk melawan anak buahnya. Jika ia kalah, maka ia tidak akan pernah kembali ke sana. Tapi jika ia menang, maka itu akan menjadi wilayah tugasnya untuk menangkap mereka semua. Para warga pun memilih jagoannya dan Tiago menyuruh Carlo, anak buahnya yang jago capoeira. Pertarungan pun dimulai. Carlo menang dengan cukup mudah. Tiago dan para anak buahnya pun bersiap-siap pulang agar besok bisa menangkap mereka semua. John akhirnya sampai di Brazil. Di sana, ia pun langsung disambut oleh atasan Cindy yang bernama Manny. Ia kemudian langsung diajak ke tempat Cindy dirawat. Sesampainya di sana, John merasa sangat hancur saat melihat satu-satunya orang yang bisa mengerti dia, kini kondisinya sangat mengenaskan. Hal itu menjadikan traumanya semakin menjadi-jadi karena ia teringat teman-teman tentaranya yang tewas tepat di depan matanya. Tidak lama kemudian, Tiago datang ke sana. Ternyata, ia detektif yang bertugas untuk menyelidiki kasus Cindy. Manny pun berharap John bisa tenang, tapi John tidak mau tinggal diam. Ia langsung mengajak Tiago menuju ke TKP saat itu juga. Sesampainya di sana, John dikenalkan dengan Katarina. Mereka pun langsung mengobrol tentang kondisi di sekitar TKP dan tiba-tiba ternyata, trauma John sangat berpengaruh di kehidupan sehari-harinya. Ia menjadi sangat parno. Setelah suasana sudah mulai tenang kembali, Katarina lanjut menjelaskan. Semua fasilitas umum yang ada di sana, mulai dari rumah sakit, kelurahan, bahkan sampai Oyo, bisa diakses warga secara gratis. Tapi yang membantu bukanlah pemerintah, karena pemerintah pusat tidak peduli pada mereka. Semuanya dibiayai dari bisnis ilegal yang ada di kota ini. Para polisi pun menjadi sangat dilema, karena jika mereka menangkap para penjahat, maka sama saja dengan mengorbankan banyak orang yang hidupnya bergantung pada semua fasilitas gratis yang ada. John kemudian berkeliling tempat itu sendirian. Tidak disangkanya, ia melihat kalung Cindy dipakai oleh seorang pemuda di sana. Tanpa pikir panjang, John pun langsung menghentikannya, lalu menanyakan tentang kalung yang dipakainya. Tapi karena preman tersebut tetap diam, akhirnya aksi John dihentikan oleh Katarina yang datang tepat waktu sebelum John menghabisi pemuda itu. Akhirnya si pemuda ini pun punya kesempatan untuk berbicara. Ternyata pemuda itu diberi kalung oleh Cindy karena adiknya adalah sahabat dekatnya Cindy. Adiknya pun juga menghilang sehari sebelum Cindy ditemukan. John pun yakin jika pelakunya adalah orang yang sama. Pemuda itu lalu memberikan buku Cindy yang tertinggal di rumahnya. Ia berharap ada petunjuk di buku itu. Setelah diperiksa, John menemukan nomor telepon orang yang terakhir dihubungi oleh Cindy. Ia adalah seorang fotografer yang membantu Cindy bekerja sebagai aktivis selama ini.
Hari itu juga ia bertemu dengan si fotografer. Tapi sayangnya ia tidak mendapat informasi yang bisa digunakan. Maka dari itu ia diam-diam mengambil flash disk miliknya. Si fotografer yang tidak menyadari flash disknya diambil pun langsung pulang. Tapi tiba-tiba John kemudian menemui Manny untuk menyelidiki isi flash disk itu. Di sana ia mendapat petunjuk berupa foto seorang pria dan warung dugem yang kemungkinan ada hubungannya dengan Cindy. Manny pun memberitahu bahwa ternyata warung dugem itu sering dikunjungi oleh Yakuza yang tinggal di Brazil sejak 30 tahun yang lalu. Para Yakuza sering menculik anak kecil untuk dijadikan budak atau pemuas om-om hingga mereka besar. Bisa saja Cindy yang merupakan seorang aktivis anak melakukan investigasi sendirian dan ketahuan oleh mereka. Tidak lama kemudian, John sudah sampai di warung dugem yang dimaksud. Ia melihat pria di dalam foto tadi dan langsung ia ikuti hingga masuk ke dalam kamar mandi. Dan inilah yang terjadi. Ternyata dugaan Manny benar. Pelakunya adalah para Yakuza. Pria ini pun juga memberitahu di mana markas para Yakuza itu berada. Tidak ingin membuang waktu, John pergi ke markas Yakuza ditemani oleh Manny. Di tempat lain, Tiago sedang mempersiapkan anak buahnya untuk membantai semua penjahat yang ada di sana tanpa memikirkan efek yang akan terjadi, termasuk fasilitas gratis yang tidak akan tersedia lagi bagi para warga. Setelah semua sudah siap, mereka pun beraksi. Saat sedang bertugas, salah satu anak buah Tiago melihat para Yakuza yang sedang mengangkut beberapa anak kecil. Ia pun langsung melaporkannya pada Tiago. Namun tiba-tiba ternyata Tiago sudah bekerja sama dengan para Yakuza. Ia sengaja mengkambing hitamkan para penjahat agar semua aparat berfokus pada kasus itu dan para Yakuza bisa menjalankan bisnisnya dengan lancar. Sementara itu, John sudah sampai di markas para Yakuza. Ia menyuruh Manny pulang agar ia lebih leluasa menghadapi para Yakuza. What's your pleasure? Di bagian dalam markas itu, ternyata bos para Yakuza yang bernama Hirimoto sudah mengetahui kedatangan John. Ia terkenal sangat sadis, yang bisa kita lihat saat ia sedang menghukum pria di warung dugem yang membocorkan informasi lokasi markasnya. Sementara itu, John yang masih bertarung didatangi oleh Tiago yang menghentikannya. Ia yang mengira Manny telah memanggil bantuan langsung menunjukkan koper yang ia temukan yang isinya bisa digunakan untuk bukti-bukti kejahatan para Yakuza. Setelah menyerahkannya, John langsung pulang. Tapi sebelum naik mobil, ia baru sadar. Tadi Tiago sempat menyebutkan nama orang yang ada di kertas di dalam koper. Padahal, ia sama sekali belum memberitahu apa saja isi koper itu. John pun yakin bahwa sebenarnya Tiago telah bekerja sama dengan para Yakuza. Tanpa pikir panjang, ia langsung bersembunyi di dalam bagasi mobilnya Tiago. Ternyata Tiago pergi menggunakan mobil itu ke dermaga untuk membantu pengamanan penyelundupan anak-anak yang telah diculik oleh para Yakuza. Ia kemudian menghubungi Manny untuk mengirim polisi ke sana agar bisa menangkap mereka. Tapi karena terlalu lama menunggu, John pun memutuskan untuk menghabisi mereka semua sendirian, sekaligus untuk membalaskan dendam karena berani-beraninya melukai orang terdekatnya, Cindy. Semua dapat ia kalahkan dengan mudah dan kini ia harus berhadapan dengan Carlo yang teknik capoeiranya tidak diragukan lagi. Ternyata Carlo bukanlah tandingannya John si Falcon. Mau tidak mau, Tiago pun turun tangan menghadapi John.
Kini tinggal John melawan Hirimoto dengan pedangnya yang sangat tajam. John yang tidak mau kalah lalu mengambil 2 besi untuk digunakannya sebagai senjata dan pertarungan final pun dimulai. Akhirnya Hirimoto, si bos Yakuza yang telah melukai Cindy, berhasil dihabisi oleh John. Dan tepat setelah itu, para polisi baru sampai di TKP. Kasus penculikan anak yang telah berjalan selama lebih dari 30 tahun akhirnya terselesaikan. Tapi ternyata masalah John belum selesai karena ia masih harus menerima kenyataan bahwa biaya perawatan Cindy sangatlah mahal karena tidak ditanggung dengan BPJS. Untungnya Manny mau menanggung semua biaya rumah sakit itu dengan syarat ia kembali menjadi Falcon yang siap memberantas kejahatan dan film pun selesai.